kantinku, kadang sekolah terbaik bukan sekolah yang mewah, tapi sekolah yang paling sungguh-sungguh memperjuangkan masa depan anak didiknya. Hari ini kita ada di SMP Marsudi Utami, Semarang, di mana sekolah ini membuka kesempatan untuk semua, memberikan pelajaran kemandirian dan melatih anak-anaknya untuk berani bicara tentang mimpi mereka. Ayo kita masuk ke dalam. Sobat Kantinku, kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari SMP Marsudi Utami. Di sini ada Bapak siapa tuh Pak? Bapak YB Heri Purtoyo. Bapak YB Heri Purtoyo selaku Kepala Sekolah. Oke, mau tanya-tanya ya Pak? Boleh, silahkan. Bapak, saya dengar sekolah ini membuka kesempatan untuk anak-anak bersekolah secara gratis dari segala kalangan. Nah, dan bahkan tadi sempat bercerita, hampir 50% di sini adalah peserta didiknya anak-anaknya non-Katolik. Betul ya? Oke. Lalu apa yang membuat sekolah tetap membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak? Dari misi yayasan sendiri, sebenarnya sekolah SMP Marsudi Utami ini memang membantu masyarakat kecil, terlebih yang tidak bisa mengenyam jenjang pendidikan dengan baik. Itu memang salah satu dari yayasan demikian. Kemudian dari program pemerintah 2-3 tahun yang lalu terkait dengan pemerintah kota untuk memberikan subsidi untuk sekolah gratis. Maka dari yayasan bersama dengan sekolah ini menanggapinya untuk memperingan bagaimana memberikan pendidikan yang lebih baik, karena memang kalau yang dulu dari sumber daya langsung dari orang tua itu mungkin tidak mencukupi kebutuhan, sehingga memang dari yayasan dan juga dari pemerintah berkolaborasi terkait dengan itu, sehingga ini memang diperuntukkan untuk semua kalangan. Oke. Dari awal memang dari yayasan demikian, ditambah dengan pemerintah kota memberikan satu. Sehingga kami memberikan ruang yang luas untuk itu supaya pendidikan sungguh dikenyang untuk semua masyarakat. Oke, jadi bisa merata gitu. Merata, ya baik. Nah, pasti kan tidak mudah ya Pak. Banyak hal yang menjadi tantangan besar. Apalagi di zaman sekarang menyediakan pendidikan gratis itu tentunya bukan hal yang mudah. Lalu apa yang menjadi semangat terbesar dari sekolah ini? Yang jelas kami dari dunia pendidikan pasti akan memberikan pelayanan, apalagi mungkin kami direkrut oleh Yayasan Penyelenggaraan Ilahi, awalnya memang terjun langsung ke dunia pendidikan. Tentu memang di masing-masing yayasan ada misi tertentu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami pun juga dibentuk untuk itu. Maka di sini SMP Marsudi Utami bersama mungkin dari SD Marsudi Utami juga sungguh dihadirkan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya sungguh-sungguh dapat dinikmatinya. Kami punya bekal bahwa kalau kita mau memberikan kasih kepada semua orang, pasti Tuhan akan selalu. Oh iya, betul sekali. Lalu kan ini sekolah dengan banyak latar belakang, anak-anak dengan banyak latar belakang. Bagaimana dari pihak sekolah untuk membuat mereka merasa setara, sama dengan yang lainnya? Baik, meskipun yayasan kami Katolik, namun kami punya misi bahwa semua anak boleh mengenyam pendidikan, baik dari berbeda agama pun, yang berbeda dengan mungkin yayasan kami. Kami juga berlandaskan dari
Dasar Negara Pancasila, kami dengan pembelajaran kami membuat anak-anak sungguh untuk percaya pada pilihannya. Sehingga yang sekolah di sini tidak harus Katolik, baik Kristen bisa, Islam, Buddha, Hindu, kami akan terima semua. Karena di dalam kami mendampingi mereka dalam kesehariannya, kami selalu memberikan bela negara, kemudian kita selalu mensyukuri atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan bagaimana kita peduli pada lingkungan dan alam. Jadi kami memang sungguh memberikan kepada mereka untuk selalu menyiapkan diri awal, mungkin dengan sama-sama di kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian penghormatan bendera merah putih, kemudian berdoa mensyukuri apa yang akan diberikan Tuhan hari ini, kemudian menunggu Bapak Ibu Guru memberikan materi pelajaran. Yang kedua, istirahat yang pertama, karena saat ini kami mendapatkan bantuan dari pemerintah MPG, maka anak-anak kami siapkan untuk menikmati itu dari rezeki yang diberikan oleh pemerintah, agar itu sungguh berguna untuk perbaikan dari gizi anak-anak. Karena saya melihat memang anak-anak di sini sungguh membutuhkan begitu, karena setiap pagi tidak sarapan. Kalau istirahat pertama itu di perut, kemudian yang istirahat kedua kami isi dengan hati, yaitu bagaimana anak-anak saya ajak untuk sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Yang Katolik dengan Bapak Ibu Guru Katolik untuk doa malaikat Tuhan, kemudian mendalami firman Tuhan. Kemudian yang Kristen bersama dengan Bapak Ibu Guru yang Kristen untuk juga menyanyikan puji-pujian dan juga memahami firman Allah. Kemudian yang Islam dengan guru yang Islam untuk sholat dan juga mendengarkan renungan siang. Itu yang kami lakukan. Kemudian di siang setelah itu ada kegiatan P5. Setelah istirahat kedua, kegiatan P5 yaitu mendekatkan diri proses pembelajaran yang ada dengan lingkungan sekitar. Sehingga memang apa yang didapatkan pelajaran itu tidak hanya secara teori tetapi dipraktekkan. Bagaimana cara membuat pupuk? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini? Ini buatan dari anak-anak di ekstra program. Jadi anak-anak dengan ini kan dari telal. Bunga telal. Dan jeruk yang coba karena anak di sini mungkin tidak bisa melanjutkan dan sebagainya, kita berikan wawasan bahwa di sekitar kita kalau kita mau berusaha dengan baik, pastikan itu bisa untuk hidup kita. Kita memberikan keyakinan kepada anak-anak, percaya dirilah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kehidupan bagi kita. Wah, cocok nih sama pertanyaan yang selanjutnya. Pernah nggak Bapak ada satu momen yang merasa bahwa perjuanganku ini ternyata benar-benar bisa mengubah hidup anak-anak? Ya, kami, Bapak Ibu Guru terlebih saya, merasa bersyukur jikalau memang buah-buah yang kami taburkan nantinya bisa memberikan kekayaan bagi sekolah, orang tua dan juga masyarakat, terlebih dengan yang pertama adalah kondisi lingkungan alam. Kita yang saat ini memang cukup prihatin terkait dengan polusi, kemudian bagaimana untuk memberikan manfaat kepada barang-barang yang sudah tidak terpakai, sehingga itu tidak terbuang sia-sia dan itu menjadi nilai ekonomi yang bisa kita kelola untuk kehidupan. Terima kasih Bapak Heri. Itu tadi segmen kita bersama dengan Kepala Sekolah Bapak Heri dari SMP Marsudi Utama. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Ada yang dari sekolahan SMP Marsudi Utama. Ini dia, ada Cafe Dimensi.
Ya bisa cari banget dan tanya-tanya di dalamnya seperti apa sih kafe ini, dan ternyata dikelola oleh peserta didik atau anak-anak dari SMP Marsudi Utami juga. Yuk, halo, mau tanya-tanya dong tentang kafe Dimensi. Boleh. Yuk kita di sini aja ya. Oke. Sini aja kan? Satu orang boleh sama guru sama Bu guru boleh di sini. Ada di satu. Oke. Guru sini. Guru ya boleh. Boleh kenalan dulu ya. Ini dengan Bu Saya Tika. Bu Tika dan Bu Bidadari ini. Perkenalkan saya Amara. Amara. Aku Quinsa. Quinsa, halo Quinsa, Amara dan Bu Tika. Selamat siang. Menarik banget nih di sekolah ini ternyata punya kafe ya. Nama kafe di Kafe Dimensi. Pertanyaannya, ini kenapa kok tercetus kepingin bikin kafe, dan ini termasuk dari kurikulum masuk ke dalam kurikuler. Iya. Jadi sebenarnya ya basicnya kalau di SMP Marsudi Utami itu kan nilai yang paling diunggulkan salah satunya kewirausahaan, entrepreneur. Jadi alangkah baiknya entrepreneur itu dilengkapi dengan praktik langsung Kak, ya kan nggak cuma sekedar teori di kelas gitu. Jadi mereka bisa praktik langsung di lapangannya. Jadi cara membuat bagaimana, cara menyajikan ke pelanggan bagaimana, cara mendampingi pelanggan bagaimana. Jadi itu kan dapat pengalamannya langsung gitu. Wow, pengalaman langsung. Pengalaman apa ini ya? Gimana nih? Pertama kali kamu sendiri ngejualin atau gimana? Pengalaman pertama sih aku sama teman-teman juga berkelompok gitu, dibantu sama guru gitu, kayak gimana ya pengalamannya sih, kayak dibantu sama guru kayak gini caranya gitu, terus makin lama tuh kayak makin paham kayak gitu. Awalnya ngadepin customer atau pelanggan pertama gimana? Grogi atau sedikit grogi gitu, kayak takut salah gitu ngejualinnya, kayak kan pertama kali gitu. ya. Kamu Quinsa? Kalau aku ya pertama kali melayani pelanggan itu gak terlalu, karena dari kecil memang udah diajarin sama orang tua buat berjualan, melayani pelanggan gitu. Selain itu kan ada didampingi sama bapak ibu guru juga, jadinya kita juga tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Oke. Berarti sudah punya pengalaman sebelumnya. Iya. Di sekolahan ini ternyata juga ada pelatihan untuk menjadi seorang wirausaha. Wow, keren. Lalu, nah biasanya tuh kan kalau di kafe gini, bagian paling susahnya apa sih? Entah itu kasirnya, kasir pasti ada kan ya, kasir atau produksi. Menurut Quinsa dulu deh, apa yang paling susah? Paling susah itu waktu pelanggan itu pada datang bergerombolan langsung gitu. Jadi gitu ya. iya, mereka nggak antri. Nah itu kan susah ya diaturnya. Apalagi mereka kan juga bersuara kan, saling ngobrol sama satu sama lain. Jadinya kurang susah buat diatur. Tapi bisa diperbaiki sih. Panik ya? Iya. Kamu apa yang paling susah? Jawabannya sih sama, karena ya gimana ya, kayak pasti kan pelanggan berdatangan sama gitu, sama anak-anak juga, murid-murid gitu pada teriak-teriak mau beli gitu, jadi kayak kesusahan gitu. Oke. Nah, saya juga mau tanya dulu. Susah nggak ngajarin anak-anaknya untuk entrepreneur? Susah enggaknya sih jelas, ya di awal ya namanya sebuah proses ya Kak ya, apalagi anak-anak SMP, jadi memang dari awal mereka masih banyak yang malu-malu gitu-gitu, ya kan, nggak pede, belum tahu bagaimana proses ini itu, dan memang itu jadi proses yang kami banggakan juga, karena seiring berjalannya waktu mereka mampu, mereka antusias ya, jadi mereka malah kadang bu yang itu gimana, bu yang ini gimana, jadi malah mereka yang aktif malahan gitu. Lalu kenapa sih pentingnya, seperti apa anak-anak harus belajar entrepreneur sejak SMP? Oh iya, pentingnya sih menurut saya, menurut SMP Marsudi Utami itu penting banget ya Kak ya, karena
di sini tidak hanya diajarin bisnisnya aja, tapi mereka juga belajar kan disiplin tuh, kerja sama tim. Karena kan setiap Jumatnya itu dimintain kelompok, satu kelompok kayak gitu bergantian. Jadi mereka juga bekerja secara tim kan, juga didampingi Bapak Ibu guru. Jadi mereka harus bisa, oh yang kamu yang bagian ini, kamu yang ini gitu. Komunikasinya juga, ya kan. Kemudian juga melihat peluang bisnis di masa muda itu menurut kami juga penting Kak. Apalagi mereka di sini yang warga sekitaran sekolah ini yang lumayan banyak wirausahanya juga. Jadi menurut kami juga ini penting. Oke, terima kasih waktunya. Keren sekali jawabannya. Kalau sudah praktek langsung tuh kelihatan ya. Oke, ini tadi segmen kita bersama dengan Dika, Rinsa, dan Amara di Cafe Dimensi. Oke, ada yang menarik lagi nih. Ternyata di sekolah SMP Marsudi Utami ini juga ada ekstra public speaking, betul ya? Wow, ini menarik sekali ya karena saya juga jarang sih ada sekolah yang memberikan ekstra untuk public speaking. Nah, seberapa penting sih sebetulnya mengenalkan keterampilan public speaking pada teman-teman SMP? Saya dulu ya. Oke. Jadi menurut kami lagi-lagi public speaking itu penting karena pada dasarnya kita kan manusia ya Kak, ya harus bisa bersosialisasi sama orang lain kayak gitu di lingkungan rumah, di sekolah, dimanapun, di tempat kerja. Itu kan juga komunikasi itu satu sarana yang penting banget untuk memahami satu sama yang lain. Jadi public speaking di ranah SMP itu juga penting banget, mereka bisa tahu bagaimana berinteraksi dengan orang asing seperti itu, bagaimana cara menghadapi ketika ada permasalahan dengan orang lain. Kayak gitu sih Kak. Oke, ya bagaimana juga cara menghadapi kamera. Iya. Ya, ini termasuk betul. public speaking ya sebetulnya ya. Oh, kita belum kenalan sama yang di sini ada siapa? Aku Katrina. Siapa namanya? Katrina Stacy. Katrina Stacy. Aku ada Safa. Safa. Ya. Safa. Oke, ada Safa dan Katrina. Mau tanya-tanya dulu nih. Bu, awalnya nih waktu mereka berlatih public speaking malu-malu apa takut nggak? Boleh betul dulu. Malu-malu ya, kalian sadar ya. Kalau mereka masuk kelas 7 awal-awal itu benar-benar ditanya masih nunduk, gimana ayo ngobrol senyamannya, masih nggak pede, cuman senyum-senyum, nyenggol-nyenggol kanan kirinya. Tapi ya semakin lama semakin bertumbuh ya, semakin lama semakin berproses. Sekarang udah pede, udah berani ketika ngobrol itu diselingi guyon-guyon, itu kan juga merupakan apa ya proses juga kayak gitu. Itu yang kami lihat. Jadi sekarang juga sudah pada ikut lomba di sekolah-sekolah lain, di tempat lain. Itu kan juga butuh cara berkomunikasi yang baik gitu ya Kak ya, menurut kami ya. Jadi mereka sudah lumayan punya ilmu untuk itu gitu. Apalagi ketika nanti besok kalian ketika siswa kerja, SMA, kuliah gitu ya, itu tambah bermanfaat banget sih gitu. Sekarang giliran Safa dulu deh. Dulu Safa tipe yang pemalu atau suka ngomong atau malah pendiam? Dulu aku waktu masuk SMP Marsudi Utami kelas 7 tuh awalnya malu soalnya kan nggak ada temennya. Oke. Terus akhirnya semenjak bersosialisasi jadi berani ngomong, berani bicara. Terus kayak jadi lebih cerewet gitu. Oke. Kalau Catherine sendiri? Kalau aku dulu pas kelas 7, dulu pendiam sampai nggak ngomong, sampai satu hari pernah nggak ngomong. Terus pas punya temen, aku cerewet sampai sering marah-marah sendiri gitu. Jadi beda deh kalau kelas 7 sama sekarang. Sekarang kelas 8. kelas 8. Oh iya, proses ya, berproses. Akhirnya mengetahui caranya teknik public speaking seperti apa. Malah sekarang jadi banyak teman ya jadinya ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih mau tanya lagi deh. Sekarang apa sih yang sering dilatih ya? Kan biasanya kalau di public speaking itu ada yang latihannya. Apa yang sering kalian latih atau kalian lakukan sebelum bicara dengan orang banyak atau bicara di depan kelas? Tekniknya seperti apa? Apa tuh kita berlatih ngomong dulu di depan kaca, kayak ngomong-ngomong sendiri dulu berani apa enggaknya. Terus kita berlatih kepercayaan diri biar kita tuh
ada kepercayaannya. Biar apa ya? Biar kita tuh berani gitu loh, mempunyai keberanian sendiri. Oke. Catherine? Kalau aku langsung aja ngobrol sama teman-teman, mau siapa aja, teman les atau teman sekolah atau adik kelas gitu. Aku belajarnya dari situ juga. Nekat aja ya, tancap gitu Nekat. ya. Berani pokoknya udah ada ilmunya Iya, soalnya gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ini yang terakhir nih ya, pernah nggak kalian merasa bangga? Aku sudah bisa menaklukkan ketakutanku berbicara dengan orang banyak, dengan public speaking. Catherine dulu. Aku udah bisa, aku udah lumayan berani lah dari dulu. Soalnya dari SD itu karena dulu gak suka bicara, sekarang malah suka gitu. Oke ya. Apa? Aku sekarang malah jadi berani gitu ngomong sama banyak orang, walaupun orang asing itu berani. Oke, yeay, tepuk tangan dong, satu pencapaian yang luar biasa. Jadi benar ya, ternyata apapun yang dilatih, apapun yang menjadi keterampilan sejak awal dimiliki, yang terutama public speaking di sekolah SMP Marsudi Utami ini sangat bermanfaat dan berguna. Sekian segmen dari public speaking, terima kasih Mutika, Safa dan Catherine. Oke, kali ini aku bersama dengan Kenzi. Jordan. Kita mau jalan-jalan masuk ke SMP Marsudi Utami. Yuk, ikutin kita ya. Kita kasih dulu ya, ada yang menarik nih. Di sini ada pintu kecil, ternyata ada satu lapangan kalau nggak salah. Sini, yuk kita buka ya. Wah, ternyata luas sekali. Jadi tidak terlihat ya dari jalan ternyata ya. Agak tertutup soalnya. Kamu pernah main bola di sini? Pernah. Pernah? Ya. Oh, kamu biasa jadi apa, gelandang atau kiper? Kiper. Oh, kiper. Kalau kamu pernah nggak main bola di sini? Pernah. Jadi apa? Tergantung disuruh. Oh, tergantung permintaan ya. Ini lapangannya luas banget ya. Lihat di sini biasanya untuk upacara juga ya? Oke. Walaupun di pinggir jalan besar, tapi ada lapangannya, keren sih. Dan sangat-sangat sejuk ya, yuk di sini ya. Yuk masuk yuk, kita ke ruang kelas yang pertama kali di sini. Ini ruang kelas berapa? Ini ruang kelas 9A. Ruang kelas 9. 9B. Oh, 9B. Ternyata ruang kelas 9B. Biasanya ruang kelasnya kita masuk ya. Oh, ini lagi dipakai ya tadi ya. Oke. Sini boleh mau masuk. Lampunya mana? Lampunya. Oh, ini ruang kelasnya. Kelas 9B. Jadi orang datang langsung lewat ke ruang 9B. Kita lanjut ke ruang kelas yang lain. Terus ini aku kemana? Ke Oke dulu deh, aku nggak lihat tahu jalannya soalnya. Oh, ini juga ada hasil karya dari teman-teman. Oh, terus ada piala-piala juga. Oh, ini apa? Ruang guru sama ada ruang UKS. Ada ruang guru dan ruang UKS. Lanjut ya, kita ke ruang kelas lagi. Oh, ini? Ini koperasi. Oh, tata usaha. Oke. Masuk lagi sini jalan yuk. Kita sampai di ruang kepala sekolah. Yuk dadah dulu sama Pak Heri. Halo Pak Heri. Dadah lagi Pak, dadah lagi Pak. Ini ruang Kelas 9. Wah, kalian kok keliru-keliru. Kalian sekolah di sini apa enggak? Ini nggak bisa buka? Oh, bisa. Oh, ini kelas 9A. Ya. Oke. 9A. Oh, ada foto-fotonya ini. Lanjut, ini ruang kelas. Kita kemana ini? Naik, turun, atau ada kantin? Ini yang paling favorit pasti ya menurut kalian ya? Paling favorit ya. Lagi tuh ini tempatnya? Oh, tuh tempat
tapi setiap hari ada. Ada. Kalau kalian sekolah pasti ada. Ini turun atau Naik. naik? Oke. Wah, bisa lihat city sky di sini ya. Ya. City light. Keren. Oh, ini juga ruang kelas. Ini kelas berapa, yo? Oh, di kelas 8. Basket. Apa ya berarti lagi sih? Oh, enggak. Ini ruang kelas juga. Ruang kelas juga luas sekali. Udah sampai sini? Atau ada lagi? Ada ruang kelas. Oh, ada ruang olahraga. Yuk, turun ke bawah. Kamu kalau di sekolah paling suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Kamu? Aku matematika. Kamu? PJOK. Hah? PJOK. Oh, olahraga. Kiper soalnya kamu ya. Kamu mau jadi Jerome ya? Next ya. Matematika, amin ya. Mana olahraga? Oh, di situ. Lagi dikunci. Oh, lagi dikunci. Pokoknya kalau naruh barang, bola dan sebagainya di situ ya. Iya. Oke. Nah, kita santai-santai di sini ya. Boleh ya. Di selasar sana ya. Yuk. Makasih ya udah nemenin tur di sekolahan kalian di Marsudi Utami ini. Kamu mau geser? Ya, cukup lah. Nah. Yuk. Terakhir nih, kalau kamu diminta untuk menyebutkan 3 kata yang mewakilkan sekolahanmu ini, sebutkan 3 kata itu. Yang pertama disiplin. 2 ceria. Ketiga asik. Asik. Disiplin, ceria, asik. Lanjut. Sama disiplin belajar dan sukses. Sukses. Kamu? Yang pertama, konsisten. Selalu berjuang. Terus pantang menyerah. Oke, wah keren-keren ya sekolah kalian tercinta ini SMP Marsudi Utami. Oke, itu tadi kita sudah jalan-jalan ke sekolah SMP Marsudi Utami. Terima kasih teman-teman sudah mengajak aku jalan-jalan. Dadah! Sobat Kantinku, dari SMP Marsudi Utami ini kita belajar banyak hal. Pendidikan bukan soal siapa yang paling mampu, tapi siapa yang paling mau untuk terus bertumbuh. Di sini, anak-anak tidak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah, tapi juga tentang keberanian, kemandirian, dan mimpi yang besar. Sampai jumpa di episode Kantinku berikutnya. Ngobrol asik langsung dari sekolahnya. Dadah!